ayeuna urang bakal diajar nyaeta tentang huruf vokal dina basa Sunda. Nah, huruf vokal dina basa Sunda sami sareng dina basa Indonesia yaitu aya a i u e o. Mun ngabedakeunna dina basa Sunda aya 3 huruf e. Nah, oke, biar lebih jelasnya langsung kita contohkan ya. Ada 3 huruf e yaitu ada e yang pakai topi, pakai ininya di tandanya, terus ada e biasa, terus ada e yang pakai u. Nah, ini pengucapannya masing-masing berbeda dan juga artinya bila ditulis juga jadi berbeda. Oke, misalkan untuk yang ini yaitu dibacanya e. Nah, untuk yang ini dibacanya e. Untuk ini dibacanya e. Nah, jadi dagunya agak dimajuin ya, e. Nah, jadi e, e. Nah, jadi masing-masing ini mempunyai huruf vokal yang berbeda-beda dan jangan sampai salah dalam menuliskan dalam sebuah kalimat. Contohnya lebat. Lebat itu dalam bahasa Indonesianya lebat itu dalam bahasa Indonesianya masuk. Nah, ini dibacanya lebet. Lebet. Nah, karena menggunakan e yang ini, lebet. Nah, bila biasanya suka karena ingin terlihat lebih lemas lagi dalam pengucapannya, biasanya malah jadi lebet. Nah, ini menjadi artinya berubah. Bila salah mengucapkannya artinya jadi berubah. Jadi lebat itu dalam bahasa Indonesianya lebat. Nah, berarti ya. Jadi jangan sampai salah dalam pengucapan e-nya. Oke, contoh lain misalkan mental. Nah, ini dibacanya mental. Nah, bila kita menulisnya tanpa ini, jadi pengucapannya pun berbeda. Jadi mental. Nah, jadi mental, jadi mental. Nah, jadi jangan sampai pengucapan ini tertera dalam sebuah tulisan. Jadi dalam bahasa Sunda itu ada 3 penulisan e-nya. Nah, masing-masing mempunyai huruf vokalnya tersendiri dan juga mempunyai artinya tersendiri juga. Oke, jangan sampai salah lagi ya. Arti ini mental itu kan mental yang ada di diri kita menjadi mental, menjadi menjauh mental kan. Jadi beda seperti ini lebat, ini lebet, kan jadi artinya jadi berbeda lagi. Nah itu, jadi jangan sampai salah dalam pengucapan e di dalam bahasa Sunda. Lihat lagi ya, ini e, ini e, ini e. Jadi kalau untuk yang ini e. Nah biasanya orang Sunda pun terlalu jadi kesalahan menulis wiluje biasanya. Nah, wilujeng harusnya penulisannya seperti ini, tapi biasanya karena mungkin kedengarannya ada wilujeng, nah jadi mungkin kedengarannya ada nya, nah jadi penulisannya, nah ini adalah penulisan yang
jeng, wilu. Kalau ini wilujeng. Nah, seperti contoh lain, Ciberem. Nah, itu pakai u. Yang pakai u-nya Ciberem. Nah, dibacanya bukan Ciberem, tapi yang pakai u Ciberem. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah teknik dasar dalam vokal di bahasa Sunda. Kalian di rumah belajar lagi dalam pengucapan e, dan supaya kalian mendengarnya itu biasa dan dalam penulisannya itu tidak salah. Oke. Nah, sekian dari pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu di minggu depan. Dan tetap jaga kesehatan, sholatnya jangan sampai lupa ya. Harus tetap dijaga, jangan sampai bolong-bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.